kan yang mengenal dirinya sendiri itu kan Betul. tubuh orang tersebut ya. Kalau ada sesuatu yang aneh, misalnya muncul benjolan atau muncul keluhan gitu, itu ada sesuatu gitu. Nah, datanglah ke medis, ke para medis. Nah, oke, katakanlah tadi kita balik back ke topik lagi mengenai ternyata ada korelasi kanker paru dengan kebakaran lahan. Ini kok masih ada cara-cara yang lain kok, menikmati hidup, menikmati kebersamaan, bukan hanya makan. Bisa aja kan sekarang kalau saya dibalik, ayo kita olahraga bareng yuk. Nah ya kan, sama kan, beda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani Bincang Insight kali ini dengan pastinya tema-tema beragam seputar Kalimantan Barat. Nah, kali ini spesial karena kita akan bicara tentang kesehatan. Nah, saya sudah ada narasumber spesial saya, yaitu Dr. Eko Rustianto. Beliau adalah spesialis bedah onkologi, spesialis kanker. Halo dok. Halo, selamat sore. Alhamdulillah, seperti biasa. Oke, Dokter Eko ini bagi mungkin masyarakat Kalimantan Barat belum familiar dengan Dokter Eko. Beliau ini praktek di sejumlah rumah sakit di Kalimantan. Siap. Di Kalimantan Barat gitu ya. Yeah. Jadi beliau akan bicara banyak mengenai fenomena kanker yang mulai makin masif dan makin tinggi. Dok, bisa dijelaskan nggak, dok? Fenomena kanker terutama akibat lingkungan atau akibat pola hidup seperti apa, dok? Kalau khusus kita tarik di Kalimantan Barat. Jadi makasih ya Mbak Wati ya. Jadi saya langsung cerita aja ya. Sebenarnya untuk masalah kanker itu kompleksitas sekali gitu. Saya kasih gambaran contoh gini. Dulu waktu zaman kami sekolah itu di bawah tahun 2020-an itu kalau kanker itu namanya teorinya hallmark of cancer. Itu buku panduan kami ya. Mekanisme gimana terjadinya kanker. Itu di bawah tahun 2020 itu cuma 6 nih. Nah, sekarang masuk ke di atas 2021 sampai sekarang itu sudah 10 ke 11. Jadi peningkatannya banyak sekali. Di situ kemampuan kanker tuh banyak sekali. Jadi karena kanker itu dia suatu benda sebenarnya bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Jadi dia punya kemampuan salah satunya memperpanjang hidupnya, kemudian dia bisa membuat ekosistem sendiri, kemudian dia bisa mensuplai dirinya sendiri, kemudian dia juga mampu menghindari, kan jadi sebenarnya di tubuh manusia itu ada TNI Polri tuh. Nah, tapi sama dia itu dia bisa menghindari tuh. Jadi dia bisa mimikri ya. Jadi tidak terbaca, tidak terlacak. Itu hebatnya. Jadi udah melihat sistemnya yang dari 6 jadi 11, kita bisa tahu bahwa oh ini nih ada dia nih selalu berubah dia ini ya. Jadi dengan karakteristik itu salah satunya sekarang kita bergeser nih sekarang ke arah genom, ke arah genetik ya. Salah satu indikasi terjadi itu kadang-kadang ada mutasi gen. Nah ini yang membuat cancer itu memang menjadi PR sampai sekarang ya, berkembang terus. Yang tadi saya bilang sekarang penelitian terbaru sekarang berbasis gen aja deh, karena kita bisa melihat dengan gen ini kita bisa melihat mana sih faktor-faktor ini, apakah dia masuk risiko ringan, risiko sedang, risiko berat, apakah dia perlu terapi misalnya kemoterapi atau yang lain gitu. Itu berdasarkan itu. Kemudian misalnya berbasis genomik lagi, mutasi lagi, ada gen yang kita kenal dengan BRCA1, BRCA2. Tahu ya pasti dong, Angelina Jolie. Tahu ya. Jadi dia dilihat mutasi kan, oh ternyata dia didapatkan mutasi walaupun dia belum kanker payudara ya. Ternyata ada persentase cukup tinggi sekitar 40-60% untuk kanker payudara. Kemudian untuk kanker prostat untuk laki-laki dan kanker ovarium pada indung telur pada perempuan. Nah, cukup tinggi sehingga dia berpikir daripada seperti itu mending aku ambil aja deh resiko itu, saya ambil kedua payudara saya ganti implan. Jadi itu mutasinya berarti kan dari dasarnya itu sudah tahu itu berdasarkan. Ternyata ada sejarahnya dok ya. Baru benar. Dari sejarah itu baru bisa diketahui resiko atau tidaknya seperti itu. Oke dok, sebelum kita bahas mengenai kanker lebih jauh dok, kalau kita tarik lagi, kalau kita lihat data di Kalimantan Barat dok ya, ini paling tinggi itu kanker paru dok ya. Kanker payudara. Oke, katakanlah payudara itu memang nomor 1. Tapi di sini juga yang menarik ada kanker paru
Ya, kanker paru itu memang sekarang bergeser. Jadi pada prinsipnya bukan hanya paru-paru aja, bukan hanya ini. Rata-rata nih kanker kalau misalnya di praktek saya sehari-hari meningkat. Saya nggak tahu nih apakah, ya kan kita gini, kita kan berbicara tentang big data kan. Ini kan data terakhir ini kan dari data Gobocan ya, Global Cancer. Jadi suatu data badan independen yang membuat penelitian berapa sih jumlah-jumlah itu. Kalau kita kan sekarang kalau kita ngomong kan harus berbasis data ya. Iya, nah, kita karena berbicara tentang big data ada kelemahan. Kita masih ingat kan pada waktu zaman kita tercarut-marut karena masalah COVID. Iya, betul. 21, ya kan? Nah, ini fokus di berapa jumlah, padahal yang lebih penting banyak sebenarnya. Nah, bahkan pun dari tahun 2022 pun terjadi penurunan kunjungan kanker. Kenapa? Tetapi ternyata itu yang kami perdebatkan waktu itu. Ternyata memang itu suatu fenomena gunung es, bukan ya? Jadi karena ada fenomena gunung es, jadi gunung es itu di atasnya kan yang ngapung itu akan terlihat segitu, tapi di bawahnya itu gede banget. Mereka takut sebenarnya untuk mendapatkan saya mau pengobatan karena zaman COVID itu mana ada yang berani bergerak kan? Belum lagi ada retriksi yang mesti harus laluin. Nah, pada saat sudah mulai terbuka, mulai muncul tuh mereka sudah mulai harapan saya sudah mulai sadar itu sehingga grafiknya itu cukup naik gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang Kalimantan Barat, nah kita kan punya fenomena nih dok, fenomena setahun sekali. Maksudnya setahun sekali itu pasti selalu ada. Itu namanya kebakaran lahan. Kalau kita kaitkan, meskipun nanti presentasi kaitannya itu tidak signifikan atau berapa persen, ada nggak kaitannya antara kesehatan paru dengan potensi bisa menyebabkan kanker dengan kayak kebakaran hutan atau yang penyebabnya faktor lingkungan kayak gitu, dok? Oke. Menggelitik sekali ya, karena saya juga mulai gerah nih melihat kebakaran. Kayaknya ini menarik dok, karena kalau kita hadirkan narasumber itu statementnya selalu standar, maksudnya bisa kita prediksi jawabannya apa kayak itu. Tapi untuk tindakan jangka panjangnya itu masih belum ada, tapi belum terlihat maksimal. Nah, dari sisi dokter ini seperti apa melihat fenomena ini dengan kaitannya kok kita kaitkan dengan kanker? Ya, sebenarnya pertanyaannya retorika ya. Ini mau jawab jujur apa mau menghibur ya? Jujur dong, di sini jujur-jujuran. Jadi, kan, ya, betul. Jadi pada prinsipnya gini deh. Berarti tadi kita kan banyak faktor tuh. Salah satunya tadi bagaimana sebenarnya bukan hanya kesehatan. Kesehatan itu tidak menjadi suatu megaloman yang berdiri sendiri. Dia harus di supporting sistem yang lain. Salah satunya adalah pendidikan dan lain-lain. Benar nggak? Pasti betul, dong. Betul. Karena akhirnya kedua komponen itu akan menunjang perekonomian dan lain-lain sama. Nah, untuk masalah pendidikan memang menurut saya sih Pemda juga sudah memberikan awareness ya, sudah diberikan suatu pedoman-pedoman, bahkan nasional pun juga sudah ini ya tentang kebakaran lahan. Cuman yang saya lihat pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat itu agak kurang nih gitu. Mungkin itu yang mesti kita dorongkan. Kenapa saya akhirnya mencoba menulis beberapa artikel gitu ya? Itu tuh karena selama ini mungkin masyarakat melihat pakai kacamata kuda tuh, oh itu hanya masalah ispa, batuk pilek, demam gitu. Walah seperti malah menjadi meme yang dijual agak menginginkan, wah orang Kalimantan Barat hebat ya bisa bernafas dalam lumpur, bernafas dalam kabut, ya kan? Kita canda-candanya gitu ya, sarkas ya, wah hebat ya gitu kan. Oh orang mana di Maluku malah ini kan malah seneng kan. Nah, padahal kita nggak berbicara itu aja, kita berbicara angka probabilitas kemungkinan terjadinya kanker paru gitu. Mungkin agak dongengnya sedikit ya. Iya betul. Tadi kan Mbak Wati cuma nanya nih, kanker tuh gimana sih programnya? Ada satu namanya teoritis yang namanya diferensiasi sel, perubahan sel, teori perubahan sel, teori diferensiasi sel. Nah, ini dia suatu sel di tubuh kita itu kalau akan berubah, karena dia kan makhluk hidup kan, kalau misalnya terpapar berulang-ulang, terpapar dalam jangka waktu yang lama. Katakanlah terpapar zat-zat berbahaya seperti kayak kebakaran itu kan zat-zat berbahaya yang meskipun tidak secara kasat mata terlihat, tapi kalau itu konstan akan bisa menyebabkan itu. Ya, benar. Salah satu simpelnya aja gini. Saya coba ambil ini kan saluran cerna kita tahu kan? Ini kanker saluran cerna ya. Kan yang muncul biasanya saluran cerna itu pasti kanker lambung.
kanker usus besar. Biasanya gitu kan, usus kecil itu jarang ya. Nah, itu salah satu mekanisme makanan-makanan yang mengandung tadi bahan karsinogenik itu kan dia akan singgah cukup lama di lambung tuh, ya kan, diolah dulu, habis itu dia masuk ke saluran usus halus, cuman mode diserap aja kan cepat set sampai ke usus besar dia lambat lagi. Nah, pada waktu komponen-komponen lambat, terpapar lama, berulang-ulang, mulailah terjadi perubahan-perubahan dari sel tersebut. Itu sifat dasar dari perubahan dari kanker. Nah, saya balikkan di dasar teori ini ya, pada waktu kita lahan itu, saya mengambil beberapa bacaan itu, ternyata ada potensi gas yang namanya rodontoron, R222, R223, kurang seperti ini kalau nggak salah saya seperti itu ya. Jadi ternyata gambut itu, lapisan gambut itu, dia tuh merupakan suatu barier di mana ada gas yang rodon dan toron itu di dalamnya. Iya, gitu. Di dalamnya itu, Dok. Di dalam itunya kan. Jadi kalau seandainya dia terpapar air pun ketika di api terus kita padamkan, itu nggak langsung padam karena ada gas itu. Jadi dengan konsekuensi ngebrek karena bakar tadi, brek terbuka kan, lapisan ininya terbuka, rodontoron itu akan keluar. Padahal rodontoron itu selalu berada suatu mekanisme, dia itu merupakan perubahan secara normatif dari bahan uranium. Kan di Pontianak kan, di Kalimantan Barat kan juga ini kan ada yang ngomong kan, ini uraniumnya ada tinggi nih, ada kan. Nah, jadi bayangkan potensi tersebut pada waktu terjadi di kebakaran berulang-ulang, dia terbuka, terpapar, rodontoron itu keluar karena dia gas kan nggak terlalu terlihat kan. Dalam studi penelitian pun pada hewan coba itu ini ya, dia ternyata menyebabkan terjadinya perubahan sel-sel dari daerah paru tadi, sehingga menyebabkan kanker paru, sehingga ternyata jumlahnya hampir sama dengan paparan dari asap rokok gitu. Kan percuma aja dong, sama aja. Orang sudah mulai sadar, menghindari, sudah mulai tidak jadi perokok pasif segala macam, tapi kita bergelimang dalam kehidupan di lingkungan circumciality tadi. Support system sangat tidak mendukung, Dokter. Oke, ini menarik, Dok. Serius, saya baru tahu dari pemaparan dokter. Ini menarik sekali karena banyak masyarakat tidak paham mengenai persoalan ini, Dok. Mereka tahu, asap itu berbahaya, tapi sejauh mana berbahaya terhadap perubahan seperti tadi dokter sampaikan itu masih belum ngeh gitu. Dok, setelah dokter paham dengan konsep ini, dengan persoalan ini, kira-kira apa yang harus diinformasikan ke publik ini supaya mereka juga ngeh? Gitu. Menurut saya ya, ini apa pemerintah kurang informasi atau kurang edukatifnya atau gimana? Saya rasa mungkin semua dari masing-masing pihak nih, baik itu usernya, masyarakat sendiri maupun pemerintahnya, itu mungkin harus lebih giat nih, maksudnya lebih menonjolkan lagi gitu. Mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat sudah memberikan warning-warning, cuman kan tadi acceptnya dari pemahaman knowledge-nya itu kan berbeda. Mungkin saya gini kan, sama saya setuju tadi yang ngomongan saya sama Mbak Wati tadi ya, bagaimana masyarakat itu perlu diulang. Model iklan dong. Sehingga pemetaan dalam otaknya itu langsung termapping gitu. Sebenarnya gampang untuk membuat, kalau selama ini saya ngajarin mahasiswa saya, di otak itu membuat pemetaan di otak itu gampang. Pakai warna, pakai gambar. Nah, silahkan kombinasikan kedua komponen tersebut sehingga lebih menggunakan well educated sama masyarakat. Simple, tapi menurut saya akan lebih bermakna daripada kita dasar teori segala panjang-panjang gitu kan. Ketimbang teori-teori. Kalau kita tarik ke sini juga, masyarakat pun ketika mendengar atau melihat atau membaca informasi itu lebih cenderung visual, Dok. Lebih suka video gambar ya berarti ya. Iya, yang bergerak kayak gitu. Nah, oke, katakanlah tadi kita back ke topik lagi mengenai ternyata ada korelasi kanker paru dengan
kebakaran lahan. Nah, maksud sekarang kan masyarakat itu kan seengah apapun ketika persoalan intinya belum terselesaikan, itu percuma dong. Terus apa yang harus dilakukan masyarakat yang katakanlah harus menerima nasib itu? Ya mungkin untuk APD ya, alat ini ya, alat perlindungan diri, APD perlindungan diri yang mungkin yang harus ini ya masker, kalau saya bilang ya minimal masker lah. Kemudian hindari tempat-tempat yang memang lahannya kan sebenarnya dari pemerintah daerah juga kan sudah menginfokan biasanya kan, oh ini paparan pada hari ini sudah tidak sehat, tolong masyarakat berada di dalam rumah aja, tolong anak-anak berada di ini lingkungan sekolah, libur dulu di rumah aja gitu kan. Jadi sebenarnya sudah ada rambu-rambunya. Nah, yang menjadi permasalahan masyarakat ya tadi kalau untuk mencegah ya menggunakan APD, tapi bukan itu problem solvingnya. Yang saya himbaukan, yang saya ini, ayo dong berjuang bersama dong. Jangan hanya kamu kau tuh ngandalkan masker segala macam, tapi ayo dong cegah lah tuh barang gitu kan. Pada prinsipnya kayak gitu kan. Dengan kita mencegah itu akan jauh lebih ini gitu, lebih baik. Resultnya juga akan jauh lebih baik. Infeksi saluran napas juga turun. Kemudian yang tadi potensi keganasan, ingat loh kita berjuang, kita ngomong sekarang tuh bukan kita berbicara tentang kita saja, tetapi kita berjuang, kita mempertahankan atau menginikan generasi ke belakang kita kan, karena estafet itu harus berjalan. Betul. Bagaimana eskalasi yang program yang digadang-gadang pemerintah sebagai kayak Indonesia Emas 2045 itu juga bisa tercapai, Dok ya. Oke, Dok, balik ke kanker paru di Kalimantan Barat. Kira-kira proyeksinya untuk beberapa tahun ini akan meningkat sejauh mana, Dok? Ketika persoalan intinya tidak terselesaikan. Karena meskipun tadi dokter mengatakan bahwa kebakaran lahan itu, kita spesifik aja Sobat Insight, karena kebakaran lahan itu bisa menjadi penyebab, meskipun bukan utama, tapi bisa menjadi penyebab salah satu faktor kanker paru. Keganasan paru ya. Nah, jadi gini, saya kembali dulu ya untuk masalah ini ya. Dari data-data ini, semua pasien-pasien keganasan di Indonesia, sayangnya itu datang dalam sekitar 60-70% itu dalam kasus yang sudah stadium akhir, stadium advance. Itu menjadi PR kita bersama itu untuk ini kan. Karena dari sistem pemerintahan pasti itu untuk digelarkan kan namanya promotif, preventif gitu kan, edukatif biasanya kan. Jadi promosi, edukasi yang kita lakukan itu kan sebenarnya supaya yang datang itu pada stadium-stadium yang awal. Kenapa saya berbicara tentang value stadium awal ini? Karena setiap cancer itu mempunyai semakin tinggi stadiumnya, dia semakin jelek ini ya. Jadi kita berbicara tuh kalau misalnya kanker itu bukan sembuh, tapi kita berbicara tentang 5-10 year survival 5-10 tahun. Dan angka persentasenya itu sesuai dengan stadiumnya. Nah, ibaratnya bayangkan kalau misalnya kanker itu datang dengan stadium awal, stadium 1, mungkin hampir 90% kita bisa menanggulanginya untuk memaksimalkan potensi jangka panjangnya. Tapi kalau dia udah stadium 4, stadium akhir, yang sudah menyebar kemana-mana, agak sulit tuh. Susah. Itu tantangan sebagai praktisi kesehatan. Nah itu, ini konsep ini mungkin harus dibalik. Jadi bukan itu sebenarnya tantangan ke kami aja, tetapi tantangan masyarakat supaya aware. Masyarakat itu harus lebih sadar. Kita berjuang, kami sebagai tenaga medis itu berjuang, nggak ada apa-apanya kalau tidak ada perjuangan dari pasien itu sendiri sama lingkungannya. Jelas ya? Itu konsep itu harus dipegang dulu dong gitu loh. Sama saya ngobatin pasien juga kayak gitu. Kita 30% paling, tapi 60% sampai 70% itu Tuhan sama pasien sama keluarganya sendiri dong gitu. Karena yang mau fighting dirimu gitu. Kenapa kalau saya dengan pasien saya ngomongnya selalu to the point. Karena apa? Supaya mereka tahu apa sih yang kita perjuangkan gitu. Kalau situ nyerah, ya sudah, kita juga nggak bisa apa-apa dong gitu loh. Betul. Jadi konsepnya mesti dibalik nih gitu. Jadi paradigma itu yang salah gitu menurut saya. Terus langkah apa sih yang harus dilakukan masyarakat nih ketika kita mulai aware terkait kondisi kita gitu? Bagaimana pemeriksaan awal supaya kita mencegah
kanker secara dini, dok? Pada prinsipnya memang kalau untuk kanker ini memang agak susah ya. Pemeriksaan-pemeriksaan sendiri, misalnya kayak payudara sadari, kemudian paru itu kalau misalnya kita melihat adakah keluhan-keluhan. Tapi sayangnya kalau untuk paru ini karakteristiknya lucu. Dia biasanya sudah ketahuan, biasanya sudah stadium 3 atau stadium 4. Masih ingat kan Menteri Kesehatan kita, siapa? Saya lupa. Itu kemarin kan juga kanker paru tapi udah stadium akhir. Beberapa teman sejawat saya pun datang, padahal dia spesialis loh. Spesialis juga. Tapi dia juga kena. Ada teman saya satu siaran dulu, dok. Ya, dia, kan? Ya karena gaya hidupnya mungkin dulu kan. Jadi dia baru ketahui ketika udah stadium 4. Tapi jangan salah. Tadi condition banyak faktor. Kalau teman sejawat saya, enggak kok gaya hidupnya enggak ini. Ya mungkin beda kasus. Makanya tadi saya bilang karakteristik berbeda. Itu yang menyebabkan kanker ini menjadi unik. Jadi bahkan pengobatannya belum tentu sama gitu setiap orang itu. Jadi untuk rekan saya sendiri loh ya, maksudnya spesialis loh ya. Padahal spesialis kan tahu dong gitu. Hidupnya nggak ngerokok, kemudian dia makanannya healthy life, kemudian dia istirahat cukup segala macam. Tapi tahun di stadium ini, jadi memang susah gitu maksud saya. Dan biasanya sayangnya kalau kanker paru ini dia sudah terdeteksi kalau dia sudah simptomatiknya udah muncul, misalnya batuk darah, kemudian udah sesak-sesak gitu. Kalau di foto wah stadiumnya sudah lanjut gitu. Nah itu dia susahnya. Dok, mungkin masyarakat kita kan cenderung abai. Nah, mungkin karena literasinya kurang, terus pemahaman terhadap konsep kesehatan diri juga kurang. Kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat awam ketika yang tadi saya bilang mulai aware gitu? Apakah ya harus pemeriksaan check up awal atau gimana, dok? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang merasa aneh, kan yang mengenal dirinya sendiri itu kan tubuh orang tersebut ya. Kalau ada sesuatu yang aneh, misalnya muncul benjolan atau muncul keluhan gitu, berarti ada sesuatu nih gitu. Nah, datanglah ke medis atau paramedis, medis lah ya. Kalau misalnya di puskesmas, kalau memang nggak ada paramedisnya, tapi kan nanti kan semua pasti akan mengarahkan ke medisnya, sehingga nanti dilakukan bisa pemeriksaan lebih spesifik gitu. Kemudian yang keduanya mulailah healthy life. Kalau menurut saya nih masyarakat di Pontianak nih kita sudah ini ada beberapa penyakit ya nanti akan berhubungan dengan munculnya kanker. Salah satunya ada proses penurunan imun tubuh. Tadi kan saya sudah cerita di awal tuh bahwa tubuh manusia itu punya TNI Polri gitu. TNI Polri yang harus punya menjaga. Antibodinya sendiri. Dia bisa menjaga tuh. Dia kayak tentara itulah. Tentara Syahid gitu. Tentara Syahid ya. Jadi di tubuh itu udah ada itu gitu. Dia akan menghancurkan sesuatu yang tidak normal. Benda asing yang kira-kira apapun itu ya. Nah yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau tubuh itu dalam masalah. Seperti misalnya penyakit HIV/AIDS. Kemudian yang kedua kencing manis. Kencing manis kan imun tubuhnya kan turun kan. Itu juga tinggi dok ya sekarang dok ya. Nah itu dia. Jadi kita mulailah lakukan healthy life, salah satunya ini kan termasuk suatu program promotif preventif ya, pencegahan kan. Jadi masyarakat juga harus ini bagaimana mengurangi obesitas, bagaimana masyarakat mengurangi juga gorengan. Kalau gorengan sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut saya. Asal porsinya pas aja dok ya. Ya gorengan tapi juga dibantu dong dengan sistem yang olahraga ini. Maksudnya kalau gorengan ya jangan sebakul, sekantong plastik kayak gitu kan susah. Oke. Kayak pentingnya multivitamin. Kita bicara tentang gaya hidup, tindakan preventif kita lakukan. Vitamin juga kayak gitu. Terus dari sisi kesehatan seberapa kita paham dengan tubuh biasanya? Kalau ada pasien seberapa paham sih kita terkait kondisi kesehatan kita, baru kan kita cenderung ketika kita sakit kita baru ke dokter. Padahal mungkin itu udah stadium seperti dokter katakan udah stadium akhir kayak gitu. Tapi faktanya kan dok bahwa masyarakat itu memang tidak terlalu aware untuk kesehatannya kayak gitu. Mungkin tips dokter untuk mencegah, apalagi kalau kita kaitkan dengan lingkungan kebakaran lahan atau orang yang merokok pasif maupun aktif itu juga menjadi salah satu penyumbang kanker paru dok. Jadi tipsnya kalau menurut saya tadi ya. Iya. Ya sumbernya harus diinikan dulu.
sumbernya, baik itu yang tadi kalau untuk kanker paru, asap rokok, asbestosis gini, kalau orang pekerja menghirup butiran-butiran, kayak semen segala macam itu ya, percikan-percikan itu ya, percikan-percikan yang tadi di pekerjaan dia ya. Kemudian tadi kebakaran lahan itu dikurangi. Agak susah tuh, Dok. Ya makanya inilah fungsinya kita bertemu nih, bahwa kita itu mengedukasi masyarakat iya, gitu. Mungkin ini ketika kita melakukan podcast ini, kita juga menyindir pemerintah, terus terang kita menyindir pemerintah untuk persoalan ini bukan hanya persoalan sekarang, tapi ini persoalan jangka panjang dan generasi muda kita, Dok. Iya, siap. Itulah makanya tadi saya bilang dua komponen ini, user sebagai masyarakatnya, kemudian pemerintah pada ini yang membentuk kebijakan. Kalau misalnya saling bahu-membahu, saya rasa tuh akan menjadi akselerator yang sangat luar biasa bagi semua sistem. Kalau menurut saya itu ya. Nah, jadi tadi silakan, regulasi sudah ada, mungkin cara penyampaiannya mungkin karena tadi sebenarnya supporting system yang lain seperti pendidikan itu elok juga tuh untuk diinginkan. Nah, jadi semualah tolong semua terkait menjadi sesuatu yang bersifat holistik, kesatuan utuh, sehingga harapan kita pun apapun itu akan jadi lebih maksimal. Mungkin itu. Betul, Dok. Karena kalau tidak didukung dengan support system semua pihak atau kesadaran juga jangan lupa. Kita maksudnya dokter tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah juga tidak bisa kerja sendiri. Tapi kalau usernya itu masyarakatnya juga tidak terlibat juga, itu akan susah, Dok ya. Kalau ini kayak habit nih salah satu yang tadi contohnya, kita kan orang Pontianak kan tahu kan seorang gimana makanan bertaburan di mana-mana. Oh iya, betul. Ya benar kan? Betul. Nah, kemudian yang keduanya adalah cara kita bergaul itu, kita terikat, terbandingkan, ternyamankan tuh dengan cara kita makan-makan gitu kan biasanya. Ketemu di mana yuk? Arisan ini makan-makan yuk. Ayo ketemuan ini reunian. Oke, makan-makan lo gitu kan. Jadi semua kayak gitu. Bahkan kita membahagiakan kedua orang tua kita, misalnya yang tua-tua itu makan nggak? Jadi sama kan. Jadi konsepnya tuh yang ini yang harus kita kikis perlahan-lahan. Enggak, ini kok masih ada cara-cara yang lain kok menikmati hidup, menikmati kebersamaan, bukan hanya makan. Bisa aja kan sekarang konsepnya dibalik. Ayo kita olahraga bareng yuk. Nah ya kan sama kan beda gitu loh. Intinya bagaimana kita mulai menjalankan pola hidup sehat dengan makan silakan, tapi juga dibagi dengan olahraga, ya. Siap. Senang sekali saya bicara dengan Dr. Eko. Saya orang awam ini bisa paham lebih jauh tentang kesehatan, terutama tentang kanker paru dan fenomena persoalan lingkungan itu seperti kebakaran lahan yang sering terjadi di Kalbar itu juga menjadi penyumbang. Ingat, salah satu penyumbang dari kanker paru yang jumlahnya meningkat setiap. Sayangnya semuanya meningkat. Jadi kanker itu kan banyak juga kanker payudara yang nomor 1, kedua kanker paru, beberapa juga fenomena kanker itu selalu meningkat setiap tahunnya, Dok ya. Iya. Terakhir, Dok, pertanyaan saya, mungkin langsung deg-degan. Saran untuk masyarakat kita, Dok, yang kebanyakan abai, yang kebanyakan jarang olahraga, yang kebanyakan cenderung tidak memeriksakan dini kesehatan. Silakan, Dok. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan pertanyaan retorika ya. Dan sudah terjawab. Maksudnya itu masyarakat kalau mengenal 4 itu aja, ini kita bisa berakselerasi kalau masyarakat lebih aware terhadap kesehatannya sendiri. Kemudian kalau masyarakat juga lebih aware bagaimana healthy life tadi, bagaimana berolahraga, kemudian menjaga pola makan dan lain-lain. Itu konsep-konsep itulah yang nanti akan mendorong masyarakat itu menjadi masyarakat yang tadi lebih healthy, dan pastinya lebih aware terkait tidak hanya terkait kesehatan tapi terkait support system yang ada di lingkungannya kayak gitu. Dok, terima kasih sekali lagi, Dok. Nanti kita undang lagi dengan tema yang berbeda lagi, mau Dok ya? Siap. Semoga membantu. Siap. Dan juga pastinya ini menjadi informasi untuk masyarakat Kalbar mengenai pentingnya kesehatan dan pentingnya membentengi diri dan kita lebih aware secara dini terkait persoalan kesehatan. Nah, saya Wati Susiawati undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.